Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Rahmawati dengan NIM 101201031. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS SURP saya. Untuk yang pertama, pilihan benar atau salah. Nomor 1 salah, nomor 2 benar, dan nomor 3 benar. Untuk yang uraian 4A, faktor yang mempengaruhi ada 2. Yang pertama, biaya penimbunan barang merupakan kerugian perusahaan dari setiap unit yang tak terjual di akhir musim penjualan. Biaya penimbunan barang ini terjadi jika perusahaan memiliki stok yang melebihi batas kebutuhan konsumen. Yang kedua, biaya kekurangan persediaan merupakan kerugian perusahaan setiap kehilangan penjualan dikarenakan tak tersedianya persediaan. Yang 4B, CSL, Cycle Service Level, adalah sama dengan peluang di mana tidak mempunyai stock out di dalam siklus penambahan. Nah, hubungannya adalah usaha menetapkan cycle service level atau CSL dan tingkat ketersediaan produk yang menjadi indikasi kinerja supply chain dari suatu pelaku usaha dalam memenuhi ketersediaan produk sehingga tidak terjadi stock out dan overstock di siklus replenishment, serta digunakan untuk menentukan safety inventory stok bagi industri atau pelaku usaha tersebut. Untuk nomor 5A, 8 resiko menggunakan pihak ketiga. Yang pertama ada the process is broken. Masalah terbesar muncul ketika sebuah perusahaan mengalihdayakan fungsi rantai pasokan hanya karena kehilangan kendali atas prosesnya. Yang kedua, meremehkan biaya koordinasi jika perusahaan mengalihdayakan fungsi pasokan tertentu ke pihak ketiga yang berbeda. Yang ketiga, perusahaan dapat kehilangan kembali pelanggan atau pemasok dengan memperkenalkan ke perantara atau pihak ketiga. Yang keempat, hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuasaan pihak ketiga. Yang kelima, kebocoran data dan informasi sensitif. Nomor 6, kontrak yang tidak efektif dapat mengurangi keuntungan dari outsourcing. Yang ketujuh, hilangnya visibilitas rantai pasokan sebagai mempersulit perusahaan untuk merespons dengan cepat permintaan pelanggan dan pasar lokal. Yang ke-8, pihak ketiga dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap reputasi perusahaan. Untuk 5B, resiko hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga dapat diintimidasi dengan tetap memperhatikan proses dan tidak meremehkan atau menyerah sepenuhnya proses terhadap pihak ketiga. Resiko meremehkan biaya koordinasi dapat dicegah dengan waspada terhadap segala bentuk biaya yang timbul. Untuk 6A, yang pertama CRM adalah proses yang berfokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customer-nya. Kemudian ISCM adalah proses yang berfokus pada operasi internal dalam perusahaan, di mana terdapat proses strategis planning, demand planning, supply planning, fulfillment, dan field service. Kemudian SRM adalah proses yang berfokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan supplier. Dan yang terakhir TMF adalah proses yang di dalamnya terdapat suatu integrasi ERP sistem, infrastruktur software. Untuk 6B, hubungan atau keterkaitan TMF pada unsur makro adalah TMF sangat penting untuk fungsi ketiga unsur proses makro, CRM, ISCM, dan SRM, serta untuk proses komunikasi antar satu sama lainnya, dan sangat penting juga untuk keberlangsungan pada proses makro dikarenakan dapat dilihat dari secara keseluruhan terkait dari upstream hingga sampai tahap downstream. Untuk yang 7A, menghasilkan 53
361,57. Kemudian yang B, frekuensi peranan, rumusnya R dibagi Q menghasilkan 26,24 kali. Soal nomor 8 yang A, safety inventory dengan diketahui D sama dengan 2500, alfa 2 dan SS 60% atau 0,6. Dengan rumus S sama dengan DX2 ditambah SS dalam kurung DXZ tutup kurung yang menghasilkan 8000. Kemudian untuk nomor 8 yang B, cycle inventory dengan rumus Q dibagi 2 menghasilkan 5000. Untuk yang C, average inventory menghasilkan 13000 dan average flow time menghasilkan 5,2 week. Sekian jawaban dari UAS SORP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.